Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk menegakkan agama Islam, maka Allah memerintahkan beliau bersama kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Maka saat Nabi sampai di Madinah, saat itulah dimulai perhitungan tahun Hijriyah bagi umat Islam. Lalu Rasulullah SAW dalam masa selama 5 tahun, beliau menjalani beberapa macam, yaitu peristiwa yang sangat penting. Ada perang Badar, ada pula perang Uhud, dan juga ada pula perang Khandaq atau Al-Ahzab. Kemudian pada tahun 6 Hijriyah, Nabi SAW mengumumkan kepada kaum muslimin bahwa mereka akan berangkat ke Makkah Al-Mukarramah dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu menjalankan umrah. Maka berkumpullah kira-kira 1.500 kaum muslimin dari kalangan semuanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka dipimpin oleh Rasulullah SAW segera berangkat menuju Makkah Al-Mukarramah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy mendengar pergerakan kaum muslimin dari Makkah, dari Madinah menuju Makkah. Maka orang-orang kafir Quraisy segera mempersiapkan tentara-tentara mereka untuk melawan kaum muslimin yang akan datang ke Mekah. Lalu Rasulullah SAW pun mendengar berita bahwa orang-orang kafir Quraisy sengaja hendak menghadang Rasulullah dan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya, di antaranya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya, bermusyawarah apakah terus menjalankan niatnya umrah atau dibatalkan saja. Kalau terus menjalankan umrah, maka bisa jadi mereka diserang dan mereka menjalani peperangan yang tidak pernah diucapkan atau diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka pulang untuk menjaga keselamatan mereka dan mereka bisa menjalankan umrah di waktu yang lain. Maka kebanyakan para sahabat Nabi, terutama Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengusulkan supaya meneruskan saja perjalanan dengan alasan mereka tidak membawa senjata dan mereka tidak ingin berperang, tapi mereka hanya ingin menuju Mekah untuk tawaf dan sa'i, yaitu melaksanakan umrah. Maka disepakati usulan ini oleh Rasulullah SAW. Maka mereka semua segera berangkat, dan tatkala sampai di suatu lembah, ontanya Rasulullah SAW berhenti sendiri. Kemudian ternyata mereka sampai di wadi atau suatu tempat yang bernama Hudaybiyah. Ternyata Rasulullah dan kaum muslimin sudah dikepung oleh kaum kafir Quraisy yang siap untuk menghabisi umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah. Maka tawaran mereka hanya 2. Meneruskan, akibatnya adalah kematian, atau pulang kembali dan mereka selamat. Kemudian Nabi SAW bernegosiasi. Akhirnya terjadilah dan tercatat dalam sejarah saat itu, yaitu diungkapkan dengan istilah Sulhul Hudaybiyah, diplomasi Hudaybiyah, perjanjian kesepakatan aman yang terjadi di suatu lembah yang bernama Hudaybiyah.
Maka beberapa poin yang sangat penting, dan di antara yang sangat penting ada 3 hal. Yang pertama adalah kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy tidak boleh ada saling serang. Harus damai selama 10 tahun minimal. Yang pertama. Kemudian yang kedua, umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah tidak boleh meneruskan perjalanannya, tetapi harus pulang kembali ke Madinah, dan baru boleh tahun depannya lagi hanya untuk umrah saja. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling berat bagi kaum muslimin, yaitu orang-orang kafir dengan kaum muslimin sepakat apabila ada orang Islam datang dari Madinah menuju Mekah, maka tidak boleh dipulangkan kembali ke Madinah. Tetapi sebaliknya, apabila ada orang-orang kafir dari Mekah yang datang ke Madinah, maka harus dipulangkan kembali ke kota Mekah. Hal inilah yang menjadi berat pada diri para sahabat Nabi, terutama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Maka Umar dengan beraninya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah yang di tanganmu ada kebenaran?" Maka Rasulullah mengatakan, "Benar." Umar pun mengatakan lagi, "Bukankah mereka musuhnya Allah dan mereka ada pada mereka kebatilan?" Rasulullah pun mengatakan, "Ya." Umar mengatakan lagi, "Wahai Rasulullah, mengapa kita dihinakan?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Saya adalah utusan Allah dan saya taat serta tidak akan berbuat dosa atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala." Artinya Rasulullah ingin menegaskan bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Kemudian Umar pun berkata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau begitu kita akan mengalami demikian dan demikian." Intinya adalah kekalahan yang ada pada kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kembali bahwa ini perintah Allah dan Allah pasti akan menolong kami dan Allah tidak akan menghinakan kita kaum muslimin. Kemudian disepakati perjanjian ini, lalu Rasulullah memimpin kaum muslimin untuk pulang, dan sebelum pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk bertahallul, yaitu membatalkan umrahnya di Hudaybiyah dengan cara bercukur rambut, kemudian menyembelih binatang-binatang yang digiring dari kota Madinah menuju Makkah. Namun ternyata kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Nabi semuanya tidak ada yang langsung melaksanakannya, tidak ada yang patuh. Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwasanya ini zaman bisa berubah perintah Rasulullah. Kemudian mereka dari awal dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan umrah. Sampai-sampai Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau menjanjikan kita akan umrah?" Rasulullah mengatakan, "Ya wahai Umar, tapi apakah aku mengatakan tahun ini?" Maka Umar pun mengatakan, "Tidak wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Engkau pasti akan datang ke Mekah dan akan umrah." Tapi saat itu belum mendapatkan jawaban, sehingga yang ada di hatinya Umar adalah rasa penasaran. Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa demikian dan demikian?" Rasulullah tetap mengatakan, "Saya adalah utusan Allah dan Allah pasti akan menolong saya." Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk bertahallul di Hudaybiyah, tapi kaum muslimin tidak ada yang patuh karena mereka dari awal dijanjikan umrah, sudah jauh-jauh 400 km lebih berjalan kaki dengan membawa binatang-binatang ternak, lalu tiba-tiba batal. Maka ini sangat berat bagi kaum muslimin saat itu. Kemudian Rasulullah menemui istrinya Ummu Salamah namanya yang berada di tenda. Kemudian Rasulullah mengajak musyawarah, mencari solusi bagaimana kondisi umat Islam ini, dan saat itu Rasulullah sangat marah. Kemudian Ummu Salamah dengan bijak mengatakan, "Wahai Rasulullah, kalau engkau ingin ditaati oleh sahabatmu," artinya sekarang mereka ini sedang bingung, mereka sedang ragu-ragu karena dari awal niatnya memang umrah, sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh, "maka engkau keluar, panggil tukang cukur, bercukurlah engkau dan sembelihlah binatang yang engkau giring dari Madinah." Maka Rasulullah menjalankan arahan istrinya sendiri, kemudian dilakukanlah bercukur rambut, kemudian menyembelih binatang. Lalu kemudian semua para sahabat Nabi langsung berebut untuk mendahului mencukur rambut, dan yaitu menyembelih binatang-binatangnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah yang cukup panjang tadi, banyak sekali ibrah yang bisa kita petik. Dan yang paling penting diantaranya adalah demikianlah kondisi para sahabat Nabi. Mereka adalah sebaik-baik generasi. Seperti yang dikatakan oleh Nabi, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi manusia adalah generasi yang hidup pada zamanku. Kenapa mereka generasi terbaik? Karena mereka hidup dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mereka adalah hati yang paling baik di kalangan manusia. Kemudian mereka telah mengorbankan jiwa, raga, tenaga dan semua yang mereka miliki untuk memperjuangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan sebuah atau satu pun kejelekan pada diri para sahabat Nabi dalam Quran. Yang ada dalam Al-Quran adalah pujian demi pujian untuk generasi terbaik sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Oleh karena itu Allah sendiri mengatakan, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat Nabi, serta siapa saja yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya, maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, siapa saja yang mencela, mencaci maki para sahabat Nabi, maka mereka terpengaruh atau terkontaminasi dengan akidah keyakinan kaum Syiah yang telah mendustakan kebaikan dari para sahabat Nabi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di dalam kisah ini menunjukkan tentang pentingnya musyawarah. Lihatlah, di dalam kisah ini ada dua musyawarah yang sangat penting. Pertama, ketika Rasulullah SAW telah bersiap dan berangkat menuju Makkah, kemudian mendengar berita bahwa orang-orang kafir pun siap menghadapi kaum muslimin, maka Rasul mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Kemudian kesepakatan terhasilkan sehingga ini menjadi maslahat yang luar biasa besarnya. Lalu yang kedua, musyawarah pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika mendapati para sahabatnya tidak langsung patuh kepada beliau karena ada urusan yang lainnya, maka beliau menemui istrinya Ummu Salamah bermusyawarah. Bahkan di sini disebutkan oleh para ulama, karena kadang-kadang ternyata kaum wanita itu akalnya lebih baik daripada akal kaum laki-laki terkadang. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa jangan remehkan kaum wanita, karena kadang-kadang pendapat mereka lebih lurus dan lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ketika dia menerima usulan daripada istrinya Ummu Salamah, lalu kemudian dikerjakan dan solusi kemudian terbuka. Akhirnya kaum muslimin semuanya patuh kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang menjadi hal berat bagi para sahabat Nabi. Tatkala Rasulullah SAW memutuskan suatu keputusan yang zahirnya atau secara lahiriah itu kerugian dan kehinaan bagi kaum muslimin. Tetapi kalau itu sudah keputusan, selama itu bukan perbuatan dosa, maka kita sebagai pengikut, kita sebagai rakyat harus mentaatinya. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW ketika menjelaskan tentang ketaatan kepada pemimpin yang sah. Beliau mengatakan, isma' wa ati' wa in ta'ammara 'alaikum abdun habasyi. Dengar, patuhi dan taatilah pemimpinmu yang sah, meskipun yang memimpinmu adalah seorang budak dari negeri Habasyah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali suatu ketika engkau membenci sesuatu, tidak suka kepada sesuatu, tapi ternyata di balik itu semua kebaikan yang timbul darinya. Tapi sebaliknya, kadang-kadang engkau itu suka kepada sesuatu, tapi ternyata di baliknya ada keburukan yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Kejadian Sulhul Hudaybiyah ini sesuai dengan nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna fatahna lahum fathan 'azima. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 3 ayat pertama dari surat Al-Fath yang isinya adalah
Allah memberikan kemenangan yang agung kepada kaum muslimin tatkala mereka kembali dari Hudaybiyah menuju Madinah. Kenapa demikian? Ternyata yang disangka tidak seperti yang disangka. Artinya hakikatnya tidak seperti yang disangka. Tatkala kaum muslimin yang datang ke Mekah kemudian tidak boleh dikembalikan, sementara orang-orang kafir yang datang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah, maka saat itulah terjadi interaksi antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir. Maka saat itulah yang tadinya orang-orang Islam bersembunyi dengan keislamannya, yang tadinya orang-orang Islam tidak berani menyampaikan Islam dan menjelaskan secara terang-terangan, maka mulai saat itulah orang-orang Islam bercengkrama dengan orang-orang kafir. Orang-orang Islam berdiskusi terang-terangan dengan orang-orang kafir. Orang Islam pun saat itu mendakwahkan Islam secara terang-terangan di kota Makkah, karena memang mereka tidak dibatasi saat itu, dan tidak ada satupun orang Islam yang ketika datang ke Mekah lalu dikembalikan, sehingga mereka mau tidak mau menyampaikan apa yang mereka pahami dan mereka peluk dari agama Islam ini. Saat itulah tersebar Islam di kota Makkah, dan ujung-ujungnya kemenangan yang sangat besar. Puncaknya adalah ketika Nabi Muhammad SAW kembali masuk ke Mekah pada tahun 8 Hijriah. Saat itu penaklukan kota Mekah dengan sangat mudah. Kenapa demikian? Karena hampir separuh penduduk kota Mekah sudah masuk Islam. Dengan cara awalnya adalah Sulhul Hudaybiyah, kemudian dengan kekuasaan dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang lainnya pun akhirnya tunduk dan patuh. Akhirnya mereka semua masuk Islam, dan saat itu tidak ada satupun orang yang terang-terangan menolak agama Islam. Itulah fathan azimah, kemenangan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala hiyya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.